Teknik pemetaan digital adalah metode untuk membuat, menganalisis, dan menampilkan peta dalam format digital dengan menggunakan perangkat lunak, data geografis, dan teknologi GIS atau Geographic Information Systems. Berikut adalah beberapa teknik yang digunakan dalam pemetaan digital. Yang pertama adalah teknologi GIS atau Sistem Informasi Geografis. GIS adalah sistem yang digunakan untuk menangkap, menyimpan, memanipulasi, menganalisis, mengelola, dan menyajikan data geografis. Data ini disajikan dalam bentuk peta digital yang dapat diintegrasikan dengan berbagai jenis informasi seperti data demografi, infrastruktur, atau lingkungan. Yang kedua adalah penggunaan data GPS atau Global Positioning System. GPS memungkinkan pengumpulan data lokasi yang akurat. Teknologi ini digunakan untuk memetakan posisi objek di permukaan bumi dan menghasilkan peta digital dengan presisi tinggi. Yang ketiga adalah penginderaan jauh atau remote sensing. Penginderaan jauh menggunakan sensor satelit atau pesawat untuk mengumpulkan data tentang bumi. Data ini dapat mencakup gambar permukaan bumi, vegetasi, pola cuaca atau figur lainnya yang kemudian diintegrasikan ke dalam peta digital. Yang keempat adalah fotogrametri. Fotogrametri adalah teknik yang digunakan untuk mengukur dan memetakan objek atau wilayah dengan menggunakan foto. Biasanya fotogrametri ini diambil dari udara. Foto-foto ini kemudian diproses menjadi peta digital yang akurat. Yang kelima, model 3G dan pemetaan terestrial. Teknologi pemodelan 3G memungkinkan pembuatan peta digital dalam format 3 dimensi yang memberikan representasi realistis dari medan atau bangunan. Pemetaan terestrial ini menggunakan pemindai laser atau sensor lainnya untuk menghasilkan peta digital dari objek atau medan dengan detail yang tinggi. Yang keenam adalah kartografi digital. Kartografi digital adalah seni dan ilmu membuat peta dengan menggunakan teknologi komputer. Kartografi digital ini melibatkan manipulasi data geografis dan pengolahan informasi untuk membuat peta yang interaktif dan informatif. Yang ketujuh adalah pemrosesan data SIG. Proses ini melibatkan pengumpulan data dari berbagai sumber, termasuk GPS, penginderaan jauh, dan survei lapangan untuk diintegrasikan dalam platform GIS. Data ini kemudian dianalisis untuk membuat representasi spasial yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan seperti perencanaan kota, pelacakan lingkungan, dan transportasi. Yang kedelapan adalah Searching and Volunteer Geographic Information atau FGE. FGA digunakan untuk pengumpulan data geografis dari masyarakat umum seperti kontribusi penggunaan pada OpenStreetMap. FGA ini merupakan salah satu cara untuk menghasilkan peta digital dengan data yang selalu diperbaharui. Dengan kemajuan teknologi, pemetaan digital menjadi semakin presisi dan dapat diakses secara luas untuk berbagai keperluan termasuk perencanaan wilayah, mitigasi bencana, transportasi, dan banyak hal lainnya. Dan itu tadi merupakan pengertian dari teknik pemetaan digital. Selanjutnya ada unsur-unsur utama dalam teknik pemetaan digital. Yang pertama adalah data geospasial. Data geospasial adalah data yang mempresentasikan objek atau fenomena yang terletak di permukaan bumi seperti titik, garis, dan poligon. Data ini bisa berasal dari survei lapangan, citra satelit, drone, atau sensor lainnya. Yang kedua ada sistem koordinat dan proyeksi peta. Sistem ini digunakan untuk menggambarkan posisi di permukaan bumi pada peta 2 dimensi. Sistem koordinat dan proyeksi peta ini juga digunakan untuk mengurangi distorsi pada peta. Sistem informasi geografis. Contoh dari perangkat lunak ini yaitu ArcGIS, QGIS, dan Google Earth yang digunakan untuk memanipulasi, menganalisis, dan menampilkan data geospasial. Yang ketiga adalah teknologi penginderaan jauh, yaitu menggunakan satelit, pesawat terbang, atau drone untuk mengumpulkan data dari jarak jauh seperti citra satelit atau LiDAR. Yang keempat adalah teknologi GPS. Teknologi GPS ini digunakan untuk menentukan koordinat lokasi dengan akurasi tinggi. GPS ini banyak digunakan dalam survei lapangan untuk pengumpulan data spasial. Yang kelima ada basis data spasial. Basis data spasial adalah data yang menyimpan informasi geospasial untuk diolah dan dianalisis lebih lanjut. Penyimpanan informasi ini biasanya dalam bentuk tabel grafik atau format spasial lainnya. Yang keenam adalah simbol dan visualisasi peta. Peta digital harus memiliki simbol-simbol yang jelas untuk mewakili berbagai elemen peta. Visualisasi yang baik membantu pengguna memahami data dengan lebih mudah. Yang ketujuh adalah analisis spasial.
Analisis spasial adalah teknik yang digunakan untuk menganalisis hubungan spasial antara objek di peta seperti buffering, overlay, dan analisis jaringan atau network analysis. Yang kedelapan adalah perangkat keras atau hardware. Contoh dari perangkat kelas atau hardware ini adalah komputer, tablet, atau perangkat mobile yang digunakan untuk mengolah data geospasial dan menampilkan peta digital. Yang kesembilan adalah standar dan format data geospasial yang dapat berupa save file, GeoTIFF, atau KML yang digunakan untuk memastikan data geospasial dapat dipertukarkan dan digunakan di berbagai platform di perangkat lunak. Ya, itulah unsur-unsur yang berperan penting dalam proses pembuatan peta digital yang akurat dan informatif. Selanjutnya ada aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam membuat peta digital. Yang pertama ada tujuan dari peta. Tujuan peta ini harusnya ditentukan sejak awal. Apakah peta ini dipergunakan untuk navigasi, analisis geografis, visualisasi data, atau kepentingan lainnya. Yang kedua adalah pemilihan data geospasial yang menyangkut tentang keakuratan data yang seharusnya memiliki akurasi tinggi dan relevan dengan tujuan peta. Lalu ada sumber data. Sumber data ini harus dipastikan dengan sumber yang terpercaya seperti data dari instansi pemerintah, survei lapangan, atau citra satelit resolusi tinggi. Yang selanjutnya adalah jenis data yang sesuai dengan data vektor atau data raster. Yang ketiga adalah sistem koordinat dan proyeksi peta. Sistem koordinat yang biasanya digunakan adalah sistem UTM dan WGS84. Sedangkan proyeksi peta yaitu meminimalkan distorsi pada area yang dipetakan. Contohnya Mercator atau Lambert yang memiliki kelebihan dan kekurangan yang tergantung pada area yang dicakup. Yang keempat adalah skala peta. Pemilihan skala harus sesuai dengan tingkat detail yang diinginkan. Skala besar menunjukkan detail yang lebih rinci dan skala kecil lebih cocok untuk peta dengan cakupan area yang luas. Konsistensi skala, pastikan skala konsisten di seluruh bagian peta untuk menjaga keakuratan interpretasi. Yang kelima adalah simbolisasi dan legenda. Yang pertama, pemilihan simbol yang mudah dipahami oleh pengguna seperti garis untuk jalan, titik untuk lokasi, dan polugian untuk wilayah. Selanjutnya ada konsistensi simbol yang digunakan konsistensi ini di seluruh peta. Yang ketiga ada legenda peta yang menjelaskan tentang simbol, warna, dan skala yang digunakan dalam peta agar pengguna mudah memahami informasi yang disajikan. Yang keenam adalah warna dan kontras. Penggunaan warna ini harus dipilih dengan hati-hati agar peta mudah dibaca. Adapun aksesibilitas yang memperhatikan penggunaan warna bagi mereka yang memiliki keterbatasan penglihatan seperti buta warna. Gunakanlah kombinasi warna yang ramah untuk semua pengguna. Yang ketujuh adalah kualitas visual dan tata letak. Tata letak yang ini harus dilakukan dengan jelas untuk memudahkan pengguna untuk mengidentifikasi informasi yang penting. Elemen seperti judul, legenda, skala, dan arah utara harus ditampilkan dengan jelas. Font dan ukuran teks juga harus mudah dibaca dengan ukuran yang cukup besar, yang akan dicetak atau dilihat dari jarak jauh. Yang kedelapan adalah validasi data. Lakukanlah verifikasi data untuk memastikan bahwa informasi yang ditampilkan akurat. Adapun update data, peta harus diperbarui secara berkala, terutama jika peta tersebut digunakan untuk tujuan yang dinamis seperti peta rute jalan atau penggunaan lahan. Yang kesembilan adalah skalabilitas dan penggunaan peta. Peta harus tetap jelas dan informatif ketika diubah ukurannya, misalnya saat diperbesar atau diperkecil. Penggunaan digital dan cetak ini juga digunakan dalam format digital dan cetak. Pastikan bahwa resolusi dan kualitas visual tetap terjaga pada kedua format tersebut. Yang ke-10 ada metadata yang mencakup mengenai informasi sumber data. Sumber data yang ada di metadata ini harus menjelaskan sumber data, waktu pengumpulan data, dan proyeksi yang digunakan. Adapun keterbacaan metadata yang harus memahami asal-usul data dan keterbatasannya. Dengan memperhatikan unsur-unsur ini, peta digital yang dihasilkan akan lebih akurat, mudah dipahami, dan relevan dengan kebutuhan pengguna. Adapun kelebihan teknik pemetaan digital yaitu dapat menghasilkan akurasi yang tinggi, data satelit dan GPS yang sangat akurat sehingga menghasilkan peta yang lebih tepat dibandingkan dengan metode konvensional. Dengan ada akurasi yang tinggi ini dapat memudahkan pembaharuan dalam peta digital. Selanjutnya ada integrasi data.
yaitu dapat menggabungkan berbagai data seperti demografi, iklim, dan infrastruktur untuk analisis yang lebih mendalam, kemudahan akses dan distribusi. Adapun interaktif, yaitu harus bisa berinteraksi dengan peta seperti memperbesar area tertentu, mencari lokasi spesifik, atau menambahkan data secara dinamis. Selanjutnya ada kekurangan dari teknik pemetaan digital, yaitu ketergantungan teknologi. Pemetaan digital memerlukan perangkat keras dan perangkat lunak khusus serta jaringan internet yang mungkin tidak selalu tersedia di semua tempat. Lalu ada biaya awal yang tinggi. Dengan pengembangan dan pengelolaan sistem pemetaan digital membutuhkan investasi awal yang sangat besar untuk perangkat dan perangkat lunak. Kemungkinan kesalahan data juga bisa menghasilkan informasi yang salah. Misalnya sinyal GPS yang buruk dapat menyebabkan ketidakakuratan posisi. Selanjutnya ada masalah privasi. Penggunaan data geolokasi dapat menimbulkan masalah privasi jika tidak dikelola dengan baik. Kompleksitas pengelolaan data juga sangat besar dan beragam jika diperlukan dikelola dengan baik agar tetap relevan dan mudah diakses. Selanjutnya ada dampak positif teknik pemetaan digital. Pertama, ada efisiensi dan perencanaan dalam pengambilan keputusan. Pemetaan digital menyediakan data yang lebih akurat dan real-time, memungkinkan perencanaan tata ruang, pembangunan infrastruktur, dan proyek besar lainnya menjadi lebih efisien. Yang kedua, kemudahan akses informasi geografis. Masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi geografis melalui aplikasi seperti Google Maps atau GIS atau Geographic Information System yang memudahkan navigasi perjalanan dan pencarian lokasi. Lalu ada pengembangan Smart City yang berkontribusi pada pengembangan kota cerdas dengan penyediaan data infrastruktur lalu lintas hingga populasi yang baik sehingga kota dapat dikelola secara efisien. Pemetaan digital juga membantu dalam mitigasi dan penanganan bencana dalam memetakan wilayah rawan bencana serta memberikan informasi real time saat bencana terjadi untuk evakuasi dan pertolongan cepat. Peningkatan di bidang pendidikan dan penelitian seperti mahasiswa, peneliti, dan akademisi mendapatkan akses lebih luas ke data geografis yang bisa digunakan untuk penelitian ilmiah atau studi lingkungan. Adapun dampak negatif dari teknik pemetaan digital. Yang pertama ada isu privasi dan keamanan data yang digunakan dalam berbagai aplikasi. Pemetaan digital bisa disalahgunakan jika tidak dilindungi dengan baik, menimbulkan dari data lokasi pengguna. Yang kedua ada kesenjangan teknologi. Daerah yang tidak memiliki akses internet atau teknologi canggih bisa tertinggal dalam mendapatkan manfaat dari pemetaan digital dan memperburuk kesenjangan digital. Selanjutnya ada ketergantungan teknologi. Penggunaan peta digital yang terus-menerus dapat menyebabkan ketergantungan pada teknologi di mana pengguna makin kurang mampu membaca peta fisik atau bertindak tanpa alat bantu digital. Lalu ada risiko kesalahan dan kegagalan sistem. Meski teknologi ini sangat andal, ada potensi kesalahan data atau penggangguan teknis yang dapat menyesatkan pengguna. Contohnya kegagalan GPS atau pembaruan data yang terlambat bisa mengakibatkan masalah. Selanjutnya ada kerugian bagi pekerja manual. Dengan adopsi teknologi pemetaan digital, beberapa pekerjaan yang sebelumnya dilakukan secara manual seperti survei lapangan menjadi kurang dibutuhkan, berpotensi mengurangi lapangan pekerjaan. Ya, dan dampak ini tentunya menunjukkan bahwa meskipun pemetaan digital membawa banyak manfaat, perhatian terhadap pengelolaan data, aksesibilitas, dan keamanan tetap harus diperlukan. Sekian dari saya, terima kasih.